Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada Salsa Suga Oktaviani dengan NPM 201 ada Seviani Karda Yulisa dengan NPM 201 dan ada saya sendiri Delana Putri dengan NPM 201 tipe 07. Di sini kami dari kelompok 3 ingin membahas materi tentang grup permutasi dengan dosen pengampu Bapak Rafiq Zulfikarnain MPD dengan mata kuliah teori grup. Di sini ada beberapa subbab. Yang pertama ada definisi grup permutasi. Yang kedua ada grup simetris S3, ada grup simetris Sn, menghitung order Sn, simetri persegi, dan notasi siklus. Ini ada pengertian grup permutasi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Ada sebuah permutasi dari hubungan A adalah fungsi dari A ke A yang dimana keduanya itu satu ke satu dan kontur. Grup permutasi dari himpunan A adalah himpunan permutasi dari A yang membentuk grup di bawah komposisi fungsi. Meskipun kelompok permutasi dari himpunan tak kosong A dari objek itu ada, kita akan fokus pada kasus di mana A itu berhingga. Selanjutnya, untuk mengambil A sebagai himpunan bentuk 1, 2, 3, sampai dengan N, untuk beberapa bilangan bulat positif N, permutasi himpunan F ini terbiasa diberikan oleh daftar eksplisit setiap elemen domain dan nilai fungsionalnya yang sesuai. Misalnya, kita mendefinisikan permutasi A itu dari himpunan 1, 2, 3, sampai dengan N, dengan kita menetapkan bahwa alpha 1 sama dengan 2, alpha 2 sama dengan 3, alpha 3 sama dengan 1, alpha 4 sama dengan 4. Nah, pengertian grup permutasi dengan bentuk matriks alpha 1, 2, 2, 3, 3, 1, 4, 4, alpha J ditempatkan langsung di bawah J untuk setiap J. Contoh lain, ada permutasi B dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang diperoleh B1 sama dengan 5, B2 sama dengan 3, beta 1 sama dengan 5, beta 2 sama dengan 3, beta 3 sama dengan 1, beta 4 sama dengan 6, beta 5 sama dengan 2, beta 6 sama dengan 4. Maka bentuk matriksnya akan menjadi 1, 5, 2, 3, 3, 1, 4, 5, 6, 2, 6, 4. Komposisi permutasi yang dinyatakan dalam notasi matriks dilakukan dari kanan ke kiri dengan bergerak dari atas ke bawah, kemudian lagi dari atas ke bawah. Misalnya ada sigma 1, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 1 dan ada gamma yaitu 1, 5, 2, 3, 41, 45, 23. Lalu seperti yang di sini bahwa notasi matriks itu dilakukan dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Gitu. Jadinya gamma sama sigma menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 1, 2. Yang sebelah kanannya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 3, 5, 1. Sehingga akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 1, 3, 5. Yaitu dari kanan bergerak ke kiri, terus dari atas bergerak ke bawah, gitu. Dan kita ada grup simetris S3. Misalkan S3 itu menyatakan bahwa semua fungsi satu-satu dari 1, 2, 3 ke dirinya sendiri. Maka S3 itu di bawah komposisi fungsi adalah grup dengan 6 elemen.
6 elemen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada epsilon 123, 123, ada gamma 123, 231, ada alpha kuadrat 123, 312, ada beta 123, 132, ada alpha beta 123, 213, dan alpha kuadrat beta sama dengan 123, 321. Dengan catatan bahwa beta kali alpha itu sama dengan 123, 321 sama dengan alpha kuadrat beta tidak sama dengan alpha dikali beta. Sehingga S3 itu merupakan non-abelian. Kita perhatikan bahwa relasi beta kali alpha itu sama dengan alpha kuadrat beta. Dapat digunakan untuk menghitung produk lain di S3 tanpa menggunakan susunan. Misalnya, beta kali alpha kuadrat itu kita keluarkan atau alpha-nya kita pisahkan jadi beta kali alpha dalam kurung dikali dengan alpha. Sehingga akan menghasilkan alpha kuadrat dikali beta dikali alpha sama dengan A kuadrat dikali beta alpha. Akan menghasilkan lagi alpha kuadrat sama alpha kuadrat dalam kurung atau dikali alpha kuadrat dikali beta, sehingga akan menghasilkan alpha pangkat 4 beta sama dengan alpha kali beta. Selanjutnya ada grup simetris Sn. Kita misalkan A itu sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Himpunan semua permutasi dari A disebut grup simetris berderajat N dilambangkan dengan Sn. Unsur-unsur berbentuk maka akan berbentuk alpha sama dengan matriks 1, 2, sampai dengan N, dan alpha 1, alpha 2, dan alpha sampai dengan N. Mungkin cukup dari saya. Selanjutnya yaitu tentang menghitung ORDSM yang akan dibahas oleh Salsa. Salsa dipersilakan. Oke, terima kasih Della sebagai moderator. Sebelumnya suara saya jelas? Oke, di sini ada submateri mengenai menghitung RDSN. Caranya itu yang pertama ada N pilihan alfa 1. Lalu setelah ada alfa 1 ditentukan ada n-1 kemungkinan untuk alfa yang kedua. Karena A itu adalah 11, karena alfanya itu 11, kita harus memiliki alfa 1 ditambah alfa 2. Setelah itu, kita memilih alfa 2 yang terdapat tepat di n kurang 2 untuk kemungkinan untuk alfa 3. Jadi kita kalau misalnya mau nyari alfa 3, itu kita menentukan kemungkinan yang tepat di n kurang 2. Selanjutnya, dengan cara ini kita melihat bahwa si Sn itu memiliki n dikali n-1 sampai 321 atau bisa kita sebut sebagai n faktorial dari elemen. Maka grup simetris memiliki banyak subgrup. Misalnya grup S4 memiliki 30 grup, S5 memiliki lebih dari 100 subgrup. Tunggu. Oke, selanjutnya di sini ada simetri persegi. Sebagai contoh ketiga, kita mengasosiasikan setiap gerakan di D4. Mengasosiasikan setiap gerakan di D4 dengan permutasi lokasi dari keempat sudut persegi. Misalnya, jika kita memberi label 4 posisi sudut seperti pada di gambar yang ini, dan menjaga label ini tetap pada referensi, kita dapat menggambarkan rotasi berlawanan arah jarum jam 90 derajat dengan permutasi.
sedangkan refleksi melewati sumbu horizontal menghasilkan, nah di sini kan ada row 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Lalu di sini ada pi 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3. Nah, kedua elemen ini menghasilkan seluruh grup, yaitu setiap elemen adalah kombinasi dari row dan pi. Ketika D4 direpresentasikan dengan cara ini, kita melihat bahwa si D4 ini adalah subgrup dari S4. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini ada notasi siklus, di mana notasi ini adalah notasi lain yang biasa digunakan untuk menentukan permutasi. Ini disebut notasi siklus pertama kali diperkenalkan oleh ahli matematika Prancis, yaitu Cauchy, pada tahun 1815. Notasi siklus ini memiliki keuntungan teoritis karena sifat-sifat penting tertentu dari permutasi dapat dengan mudah ditentukan ketika notasi siklus digunakan. Sebagai contohnya, notasi siklus bisa dilihat pada gambar di sini, di mana ada matriks alfa 1 2 2 1 3 4 4 6 5 5 6 6 3. Nah, notasi siklus ini penetapan nilai ini dapat disajikan secara sistematis. Namanya kan juga notasi siklus ya. Makanya kita di sini penetapan nilainya itu dengan metode siklus kayak gini, kayak dari 1 ke alfa, lalu dari 2 ke alfa, dari alfa ke 1. Selanjutnya gambar dari 3 ke alfa. Dari 3 ke 4, lalu dari 4 ke 6, dari 6 ke 3. Nah, terus di sini dari 5 ke 5 lagi. Meskipun secara matematis memuaskan, diagram seperti itu rumit. Sebagai gantinya kita tinggal panah dan cukup tulis alfa 1,2 dikali 3,4,6 dikali dengan 5. Nah, sebagai contoh kedua, perhatikan si beta, misalnya ada beta 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 3, 1, 6, 2, 4. Bentar. Nah, dalam notasi siklus ini, beta dapat ditulis sebagai 2. Kok nggak bisa coret-coret? 2, 3, 1. Maaf. Nih, 2, 3, 1. 2, 3, 1, 2,3,1,5 dikali 6,4. Atau 4,6 dikali 3,1,5,2. Karena keduanya secara jelas menentukan fungsi si beta, sebuah ekspresi dari bentuk alfa 1, alfa 2 sampai alfa m disebut dengan siklus dengan panjang m atau m siklus. Perkalian siklus dapat diperkenalkan dengan memikirkan siklus sebagai permutasi yang memperbaiki simbol apapun yang tidak muncul dalam siklus. Jadi, siklus si 4,6 dapat dianggap mewakili permutasi matriks 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 6, 5, 5, 6, 4. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Salsa. Nah, selanjutnya ini masih notasi siklus yang akan dilanjutkan oleh Septian. Septian, dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas notasi siklus, melanjutkan yang tadi dijelaskan oleh Salsa Suba. Dengan cara ini, kita dapat mengalihkan siklus dengan menganggapnya sebagai permutasi yang diberikan dalam bentuk matriks. Perhatikan sebagai berikut dari S8. Misalnya, alfa sama dengan A132274568 dan betanya sama dengan 1237645. Apa bentuk siklus dari alfa beta? Tentu saja dapat dikatakan bahwa alfa beta sama dengan 132745668. Yang ini tinggal dimasukin aja di sini. Lalu yang ini tinggal dimasukin juga di sini. 1237645. Tetapi biasanya lebih diinginkan untuk dinyatakan permutasi dalam bentuk siklus terputus-putus. Apa sih siklus terputus-putus ini? Yaitu berbagai siklus tidak memiliki nomor yang sama. Dengan mengingat bahwa komposisi fungsi dilakukan dari kanan ke kiri dan bahwa setiap siklus yang tidak mengandung simbol memperbaiki simbolnya, kita amati bahwa 5 memperbaiki 1, 648 memperbaikan 1, 1237 mengirim 1 ke 2, 8-nya itu perbaikan 2, 456 perbaikan 2, 27 mengirim 2 ke 7, dan 13 memperbaiki 7. Jadi efek bersih dari alfa beta adalah alfa beta 1 sama dengan 7. Jadi kita mulai alfa betanya itu alfa beta sama dengan 17 titik. Sekarang mengulangi seluruh proses yang dimulai dengan 7. Jika kita dapatkan siklus demi siklus dari kanan ke kiri, 7 menuju 7, 7 menuju 7, 7 menuju 1, 1 menuju 1, 1 menuju 1, 1 menuju 1, dan 1 menuju 3. Sehingga alfa betanya sama dengan 1773. Akhirnya kita akan memiliki alfa betanya itu 1731486. Hal penting yang harus diingat ketika mengalihkan siklus adalah untuk terus bergerak dari satu siklus ke siklus berikutnya, dari kanan ke kiri. Untuk memastikan Anda memahami cara beralih dari satu notasi ke notasi lainnya dan cara mengalihkan permutasi, kita akan melakukan satu contoh kembali. Jika notasi matriks untuk alfa dan beta secara berturut-turut adalah yang ini alfanya 1 2 3 4 5 2 1 3 5 4 dan betanya yang ini 1 2 3 4 5 5 4 1 2 3. Maka dalam notasi siklus A sama dengan alfa sama dengan 1 2 3 4 5, betanya sama dengan 1 5 3 2 4, dan alfa betanya sama dengan 1 2 3 4 5 1 5 3 2 4. Tinggal substitusi yang ini ya.
Untuk menempatkan alfa beta dalam bentuk siklus terputus-putus, amati bahwa 24 memperbaiki 1, 153 mengirim 1 sampai 5, 45 mengirim 5 sampai 4, dan 3 dan 12 keduanya memperbaiki 4. Jadi alfa beta 1 sama dengan 4. Melanjutkan cara ini untuk memperoleh alfa beta sama dengan 1, 4, 2, 5, 3, seseorang dapat mengubah alfa beta kembali ke bentuk himpunan tanpa mengubah setiap siklus alfa beta ke dalam bentuk himpunan, hanya dengan mengamati bahwa 1, 4 berarti 1 pergi ke 4 dan 4 pergi ke 1. Misalnya 2, 5, 3 berarti 2 menuju 5, 5 menuju 3, 3 menuju 2. Not terakhir tentang notasi siklus. Matematikawan memilih untuk tidak menulis siklus yang hanya dengan satu entry. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa setiap elemen yang hilang dipetakan ke dirinya sendiri. Setiap elemen yang hilang dipetakan ke dirinya sendiri. Dengan konvensi ini, permutasi alfa di atas dapat ditulis sebagai 1, 2, 5, 4, 5. Demikian pula alfanya sama dengan 1, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 1, 5. Dari dapat ditulis alfa sama dengan 1, 3, 4. Tentu saja permutasi identitas hanya terdiri dari siklus dengan satu entry. Jadi kita tidak bisa menghilangkan semua ini. Dalam hal ini, seseorang biasanya menulis hanya satu siklus. Misalnya, epsilon 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dapat ditulis sebagai epsilon sama dengan 5 atau epsilon sama dengan 1. Ingatlah bahwa elemen yang hilang dipetakan ke dirinya sendiri. Mungkin cukup sekian yang materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Jami atas penjelasannya. Mungkin cukup sekian pembahasan materi tentang permutasi grup dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.